Eskalasinya tampaknya mulai naik ya. Mahasiswa demo tolak Undang-Undang Ciptaker, bakar ban, dan tutup jalan depan DPR. Nah, ya. Ciptaker itu betul-betul sebuah undang-undang malapetaka yang sebetulnya bukan cuma hanya untuk tenaga kerja ya, tapi dalam Ciptaker itu ada satu klaster yang luar biasa bagaimana pengurasan, pencaplokan, penguasaan sumber daya alam diakomodasi begitu rupa dalam Undang-Undang Ciptaker ini. Ya, antara lain bagaimana nikel, emas, batu bara dan sebagainya itu dengan mekanisme di Ciptaker ini orang-orang super kaya pemilik dan pengusaha tambang itu semakin dimanjakan sementara rakyat dan negara semakin dikuruskan. DPR bahwa semua Korea ini yang ada di ruangan para anggota dewan itu semuanya tergantung bos juragan, yaitu para ketua umum partai. Jadi para oligarki cukup mengamankan 5 dari 9 partai atau 9-9-nya pun tidak masalah, didekati, di lobi, dan tidak ada yang gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin Rabu 5 April 2023 kembali terjadi aksi unjuk rasa atau demonstrasi dari mahasiswa dan eskalasinya tampaknya mulai naik ya. Pada aksi kemarin sebelumnya hari Jumat kalau nggak salah ya, itu mereka juga sampai sore ya, atau mungkin malam ya, saya nggak tahu persis karena saya sempat lewat jam pas di depan DPR itu jam mungkin sekitar 17.40-an atau 45 menit, dan itu mereka masih ada di situ walaupun sudah tidak berorasi-orasi karena mereka baru saja diguyur hujan, dan saya melihat wajah-wajah mereka menggigil kedinginan, duduk-duduk sebagian di pembatas antara jalur cepat dengan jalan biasa yang pas di depan pintu DPR ya. Mereka duduk-duduk. Saya melihat bahwa mereka masih semangat, tapi memang sudah tidak ada orasi-orasi. Itu kira-kira sebentar lagi, paling 20-15 menit menjelang maghrib. Dan saya berlalu, memang sebetulnya saya ingin mampir sebentar untuk ambil gambar, wawancara sebagainya, tapi karena ada tugas lain yang harus saya kerjakan Ramadan ya biasa. Itu ya, kalau saya berpikir saya berhenti di situ akan menghambat atau terlambat lah paling enggak saya menuju ke masjid di daerah Grogol, Jakarta Barat. Nah, saudara sekalian, saya katakan tadi eskalasinya mulai naik ya, seperti yang disebutkan misalnya ditulis dalam banyak media, terutama media online, antara lain oleh Detik News ya. Mahasiswa demo tolak Undang-Undang Ciptaker, bakar ban, dan tutup jalan depan DPR. Nah, ya. Saudara, sebelum saya bacakan, sebetulnya kalau orang-orang yang nyinyir, yang apa ya, yang terlalu egois untuk memikirkan orang lain di luar dirinya, mereka mungkin saja berkata bahwa ini ngapain bocah-bocah ini bukan di kampus belajar ngejar IPK ya supaya lebih dari 3 ya, karena ada Presiden Jokowi, IPK saya kurang dari 2. Untuk menjadi presiden tidak harus pintar ya kan. Aduh, apalagi presiden juga pernah ngomong bahwa nanti yang ditanya itu bukan ijazah, tapi kompetensi kamu. Waduh, seru sekali ya. Karena itu orang mungkin akan mengatakan, ini bocah-bocah ngapain? Apa nggak kasat sama orang tuanya yang banting tulang kerja keras membayari membayari uang kuliahnya per semester berapa, belum ongkosnya, mondar-mandir, kos dan sebagainya dan lain-lainnya, ya kan? Kenapa sih ngapain demo bikin susah orang lewat, jalanan macet dan sebagainya, melanggar ketertiban umum dan seterusnya, banyak nyinyir yang lainnya. Apalagi urusannya Ciptaker, kalian tuh mahasiswa belajar, nggak usah ngurus tenaga kerja, undang-undang Ciptaker dan lainnya dan seterusnya. Nah, ini menarik saudara sekalian, buat orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang terlampau egois ya,
untuk memikirkan orang lain dari luar kelompok diri dan kelompoknya, gerombolannya, maka perlu disampaikan bahwa Ciptaker itu betul-betul sebuah undang-undang malapetaka yang sebetulnya bukan cuma hanya untuk tenaga kerja ya, karena Ciptaker itu banyak klaster memang yang terungkap secara besar-besaran itu klaster tenaga kerja, karena para buruh menyuarakan protesnya berkali-kali, bergelombang, dan juga rakyat Indonesia khususnya mahasiswa juga seperti yang saya bicara kita sekarang ini juga melakukan protes. Tapi dalam Ciptaker itu mohon maaf ada satu klaster yang luar biasa bagaimana pengurasan, pencaplokan, penguasaan sumber daya alam diakomodasi begitu rupa dalam Undang-Undang Ciptaker ini. Ya, antara lain bagaimana nikel, emas, batu bara dan sebagainya itu dengan mekanisme di Ciptaker ini orang-orang super kaya, pemilik dan pengusaha tambang itu semakin dimajakan, sementara rakyat dan negara semakin dikuruskan. Tapi kan para pembuat undang-undang ini tidak peduli, apalagi setelah Bambang Pacul membuka tabir-tabir gelap yang selama ini menyelungkupi kerja-kerja DPR, bahwa semua Korea ini yang ada di ruangan para anggota dewan itu semuanya tergantung bos, juragan, yaitu para ketua umum partai. Jadi para oligarki cukup mengamankan 5 dari 9 partai atau 9-9-nya pun tidak masalah, didekati, di lobi, dan tidak ada yang gratis dengan mengucurkan beberapa puluh, beberapa ratus miliar atau mungkin beberapa triliun. Semua undang-undang yang mereka inginkan bisa tercapai dan tentu saja penuh dengan kepentingan mereka, penuh dengan kepentingan oligarki. Ya, itu ya. Saya kasih tahu bahwa itu yang terjadi sesungguhnya. Kenapa anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita mau turun ke jalan untuk urusan Ciptaker. Jadi mereka tuntutannya bukan uang kuliah diturunkan, bukan perbaiki suasana kampus, tidak hanya seperti itu. Top mahasiswa kita, top ya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Ciptaker dengan membakar ban di depan DPR Senayan, Jakarta. Mereka juga menutup Jalan Gatot Subroto. Pantauan detik.com di Jalan Gatot Subroto Rabu 5 April 2023 pukul 18.37, massa mulai membakar ban. Terlihat pula seorang demonstran yang membakar flare. Karena belum digubris, mari kita buat lingkaran teman-teman, kita bakar ban kawan-kawan, kata seorang orator dari mobil komando. Ayo kita tutup jalan, kita bakar ban teman-teman, tambahnya. Oke, ini saya sampai di sini saja karena nanti saya sertakan sejumlah video dari lapangan, teman-teman yang dapat juga beredar di media-media sosial, terutama grup-grup pertemanan WhatsApp ya. Itu bagaimana mereka memang meneriakkan begitu. Mereka merasa diabaikan, tidak digubris, sehingga mereka harus melakukan tindakan-tindakan untuk mencari perhatian. Nah, dalam konteks ini, perhatian yang mereka lakukan, mencari perhatian mereka lakukan itu, menurut saya satu hal yang wajar, dan memang DPR kita ini saya nggak tahu ya, dalam sebuah wawancara singkat yang beredar, potongan wawancara singkat maksud saya, ketika Rocky Gerung ditanya oleh interviewer dari televisi swasta, Bung Rocky, kalau Anda jadi presiden, apa yang pertama kali Anda lakukan? Lalu Rocky dengan gaya khasnya, diam beberapa detik, bubarkan DPR sambil ketawa. Memang DPR ini saya rasa nggak tahu deh ya. Kelakuannya dahsyat sekali. Pengakuan Bambang Pacul itu luar biasa sekali, betapa tidak bergunanya mereka. Sungguh-sungguh tidak berguna. Sungguh-sungguh tidak berguna. Sungguh-sungguh tidak berguna. Saya hakul yakin akan mereka DPR itu tidak berguna. Pada saat yang sama mereka menggerogoti uang rakyat dengan berbagai fasilitas. Anda masih ingat obrolan Krisdayanti dengan Akbar Faisal yang kembali viral, bagaimana mereka dapat uang gaji fasilitas yang jumlah totalnya bermiliar-miliar setahun itu ya. Ada gaji tanggal 1, tanggal 5, ada tanggal 16 tunjangan, ada apalagi ada uang reses 450 juta per reses itu selama 5 kali dalam setahun jadi 2 miliar 250 juta. Waktu itu ya, belum lagi ada uang apa segala macam yang jumlahnya gila-gilaan. Itu yang tanda kutip sah ya. Tanda kutip kan saya katakan begitu karena mereka menyusun dalam sebuah peraturan tapi menjadi sangat tidak elok, tidak etis ya. Karena menggunakan uang rakyat sementara mereka seperti itu kelakuannya. Aduh, gila banget ya. Ini saudara sekalian potongan-potongan video yang beredar di media sosial. Saya yang gandrung akan keadilan. Saya yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa
mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka saksikanlah, aku ada di antaranya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, maka saksikanlah, aku ada di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka pastikanlah, aku satu di antaranya. Dan jika hanya ada 1 orang yang membela kebenaran, maka pastikanlah, akulah orangnya. Kawan-kawan mahasiswa, ada ambulan, kita sediakan jalan untuk ambulan yang ada di baris dekat saya, maju sedikit ke depan, biar ambulan melewati mogok. Ada ambulan kawan-kawan yang ada di dekat saya, maju sedikit ke depan, tanpa meninggalkan border, pasang border kawan-kawan. Pasang terus bordernya kawan-kawan. Kawan-kawan, truknya kita kasih, karena ambulan berada di belakang truk. Truknya kita kasih jalan, ambulannya kita kasih jalan, setelah itu tutup lagi jalannya kawan-kawan. Ambulan kita kasih jalan kawan-kawan, membawa pasien dengan keadaan emergensi. Jadi saudara sekalian, kalau Madi mahasiswa mengatakan mereka tidak menggubris, mari kita membuat lingkaran besar, mari kita bakal ban ya. Sekali lagi menurut saya itu satu yang wajar. Dan kalau selama ini aksi-aksi bubar sore hari, maka paling sedikit beberapa kali atau mungkin 2 kali berturut-turut ini sore malam ya masih berlangsung. Saya kira ini eskalasinya mulai naik. Yang menariknya adalah bahwa buruh akan dibersamai oleh emak-emak. Ini menarik saudara sekalian. Emak-emak ini dasar sepanjang 7 tahun terakhir atau bahkan 8 tahun pada menjelang Pilpres kemarin itu emak-emak menunjukkan tajinya, menunjukkan jati diri yang luar biasa, top, Marco Tops, luar biasa. Salut buat emak-emak. Anda pahlawan-pahlawan yang sesungguhnya. Anda adalah pemberani-pemberani yang sesungguhnya, dan Anda layak betul-betul mendapat respek sebesar-besarnya dari rakyat Indonesia. Dari saya, Edi Mulyadi, dan rakyat Indonesia. Mama, jasamu sungguh luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya bisa bergabung siang ini. Mudah-mudahan, insya Allah saya mau bergabung. Mudah-mudahan ya, bisa bergabung. Supaya bisa memberikan laporan langsung dari lapangan saat terjadinya demo siang nanti di depan DPR MPR. Mudah-mudahan. Semoga bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.